Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan rahayu. Sini kami dari kelompok 2, adu kata ada 5 orang ingin memaparkan terkait video ataupun diskusi dari lembaga negara, yaitu mata kuliah hukum tata negara. Baik, ini nama kelompok kami. Dari sini akan menjelaskan sedikit terkait lembaga negara. Lembaga negara khusus yaitu penyelenggaraan negara dan pemerintahan sebelum reformasi ditandatangani dengan praktek mendemonstrasi termasuk korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, sehingga mutlak diperlukan reformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka reformasi penyelenggaraan negara dan pemerintah di Indonesia. Didirikan lembaga negara baru yang tidak pernah ada pada masa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Jadi salah satu lembaga baru adalah Ombudsman Republik Indonesia atau disingkat dengan ORI. Apa sih ORI itu? ORI adalah dengan metode penelitian normatif. Lanjut yang kedua, pengaturan lembaga negara khusus dari Undang-Undang 1945. Dari sini kita ambil dari ahli ya, dari beberapa ahli. Yang pertama ada Budi Majuri mengatakan kelembagaan atau disebut dengan Ombudsman di Indonesia menjadi sangat penting dan diatur dalam amandemen Undang-Undang 1945 dengan kebutuhan aparatur pemerintahan dalam melaksanakan rekomendasi Ombudsman. Pengaturan Ombudsman dalam konstitusi menjadi sangat penting bagi negara yang menganggap sistem presidensial seperti Indonesia. Nah, di bawahnya lembaga negara yang diatur dalam struktur lembaga negara di Undang-Undang Indonesia 1945 berdasarkan sebagai berikut. Ada 4 terkait lembaga negara khusus menurut Budi Majuri, yaitu yang pertama, lembaga negara Ombudsman adalah lembaga pengawas pelayanan publik yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang telah dicita-citakan atau Founding Fact atau NKRI. Yang kedua, adanya jaminan bahwa lembaga Ombudsman adalah lembaga negara yang permanen yang tidak mudah untuk dibubarkan kecuali dengan merubah Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, akan membuat sepadan antara struktur lembaga Ombudsman dengan substansi pelayanan publik yang menjadi objek pengawasan yang sudah diatur dalam ketentuan norma Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang keempat, akan lebih memperkuat legitimasi secara aturan sebagai lembaga negara, sehingga produk hukum yang diputusnya juga akan lebih berpeluang untuk ditaati oleh aparat negara yang dihadapinya. Tugas dan wewenang lembaga negara itu apa saja sih ya? Yang pertama, presiden. Presiden berarti presiden dan wakil presiden merupakan satu lembaga penyelenggaraan kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar secara publik atau secara politik. Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR ataupun DPR, melainkan bertanggung jawab langsung kepada rakyat yang memilih. Dan yang kedua adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Tugas dan wewenang MPR antara lain yaitu untuk mengubah dan menetapkan undang-undang atau memberhentikan presiden dan wakil presiden berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Dan yang ketiga atau DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu tugasnya atau wewenangnya adalah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Negara tahun 1940 pasal 20. DPR memiliki 3 fungsi antara lain fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang, sedangkan fungsi anggaran yaitu kewenangan membahas dan memberi persetujuan antara rancangan anggaran
negara yang diajukan presiden dalam bentuk rancangan undang-undang. Dan yang keempat ada Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dalam sistem ketenagaraan Indonesia, kewenangan DPD hanya bersifat tambahan dan terbatas dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Dan yang kelima ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Tugas dan kewenangan BPK dalam bab nomor Undang-Undang Negara Republik 1945 terdiri atas 3 pasal dan 7 ayat seperti yang ditulis dalamnya. BPK tugas memberikan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang hasilnya akan diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Dan yang keenam ada Mahkamah Agung atau MA. Sebagai lembaga negara memiliki kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung bertugas yaitu menyelenggarakan peradilan untuk menegaskan hukum dan keadilan sesuai dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketujuh ada Mahkamah Konstitusi. Selain Mahkamah Agung juga ada Konstitusi juga memiliki kekuasaan kehakiman. Pembentukan MA bertujuan untuk menjaga kemurnian konstitusi atau the rules of the Constitution. Dan yang ke-8 adalah ada komisi yudisial. Apa sih komisi yudisial? Dan tugasnya yaitu komisi yudisial merupakan salah satu badan kehakiman yang berada di dalam kekuasaan kehakiman yang tidak menyelenggarakan peradilan lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta perilaku hakim agar kekuasaan kehakiman tetap terkontrol. Ada untuk contoh kasus sini yang terkait dengan lembaga negara khusus. Yang pertama, Dewan Perwakilan Rakyat DPD adalah salah satu lembaga tertinggi dan merupakan lembaga perwakilan rakyat. Ketua rakyat seharusnya membuat anggota DPR dapat menjadi kepercayaan masyarakat dalam memegang pemerintahan dengan baik dan benar. Ini ada contoh kasus, kita ambil salah satu saja. Contoh ada ini nomor 1 ada Karl Market Indonesia mirip pameran video mesum. Pada penyelenggaraan 2012, nama Karl Market Indonesia sempat banget berjibaku sebagai kalangan anggota komisi DPR Perwakilan Rakyat. Itu mulai debat setelah video porno miliknya terbesar luas atau tersebar luas di kalangan masyarakat. Dalam video tampak wanita mesum Caroline yang sedang melakukan hubungan dengan seorang laki yang tidak diketahui identitasnya. Menurut Caroline, peran dan video itu mirip dengan anggota DPR itu jelas. Bukan dirinya tidak, bukan itu untuk saya, teriaknya dari gedung DPR. Lebih lanjut, Caroline mengatakan ada oknum yang sengaja memfitnahnya untuk menjatuhkan citra sebagai anggota DPR. Atau dia bilang, saya kan udah jawab bahwa ini terkait situasi politis dan momentumnya. Anda bisa lihat masalah politis dan dihadapi. Saat video mesum itu menjadi perbincangan publik, ayahnya Caroline dalam sebagai calon gubernur Kalimantan Barat pada periode 2013 sampai 2018. Untuk kedua kalinya, kasus ini sudah berjalan hingga 2013 awal. Kasus ini sudah berjalan ke awal, belum selesai karena BPK atau DPR sempat kembali merancang sistem kode etik pihak-pihak terkait. Nah, BKTBR sendiri sudah menyatakan sempurna kepada Mabes Polri, namun hingga kini kasus tersebut seperti hilang ditelan bumi. Caroline sendiri sudah berkali-kali meminta bahwasanya wanita yang menonton video mesum ini bukan dari dirinya.
Nah, kali ini saya akan bertanya pada teman-teman, semua kira-kira menurut kalian terkait lembaga negara khusus ataupun tugas dan wewenang ataupun contoh kasus yang susah dipaparkan, menurut kalian seperti apa gitu? Ada yang bisa menambahkan dari teman-teman? Harap mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang menambahkan terkait lembaga negara khusus. Silakan, Rek, kau mau menambahkan atau ingin bertanya? Izin bertanya. Ya, Mas, silakan. Tadi Ya, kan Bang. dikatakan dibahas soal lembaga negara khusus, salah satunya itu DPR ya. Ya, Tapi banyak isunya DPR mau dibubarkan. Kira-kira seandainya ada kepada negara Indonesia. Terima kasih. Karena kan kayak DPR itu kalau nggak salah tugasnya mengamati presiden begitu. baik, Mas. Terima kasih. Jadi gini ya, terkait DPR, sebetulnya ini, sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1945 Pasal 20, DPR memiliki fungsi tiga, antara lain legislasi, anggaran, dan pengawasan. Nah, fungsi yang pertama legislasi itu apa sih? Merupakan kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Selain juga mengawasi eh, berjalannya aparatur sipil ataupun ASN yang di negara, DPR juga merancang undang-undang yang ingin dibutuhkan pada negara. Dan yang kedua, ada yaitu membahas atau memberi petunjuk, persetujuan atau rancangan anggaran negara yang diajukan kepada presiden dalam bentuk rancangan undang-undang. Itu jadi misal ingin membentuk apa atau program kerja apa, itu nanti DPR akan mengajukan itu ke presiden. Jadi itu tugas-tugasnya DPR. Jadi bukan hanya pengawasan, tapi juga membentuk ataupun dalam fungsi anggaran. Itu juga diperlukan oleh DPR. Itu, Mas. Jadi kalau misalkan dibubarkan, seharusnya kalau pendapat saya pribadi itu bukan nggak dibubarkan sih, mending dikurangi sih. Jadi dikurangi buat apa namanya, tetap ada DPR akan tapi tidak terlalu banyak untuk anggota-anggotanya gitu. Begitu. Lebih baik kita memiliki DPR yang memang sedikit tapi kerjanya profesional akan daripada kita mempunyai anggota DPR banyak tetapi dalam fungsinya itu kerjanya nggak profesional gitu. Itu sih Mas kalau menurut saya. Mas, sedikit agak mengkritisi ya. Tadi kan yang Iya, salah satu masalah atau kasus yang dari DPR itu kan ada namanya eh, Ibu Karolin tadi kalau nggak salah itu. iya, Ya, kebetulan dulu saya pernah nonton videonya, Mas. Isi videonya itu mukanya sama, Mas, seperti yang ada di DPR, apa sama wajah aslinya, Mas. hmm, Nah, itu kira-kira gimana kok bisa nggak dilanjuti lagi kasusnya, Mas? Padahal saya bener-bener ngeliat itu videonya mirip kok mukanya. Itu kan kalau nggak salah sekitar tahun 2013 dibongkar lagi tuh kasusnya, Mas. iya. Jadi di sini kasus ini sudah Apakah karena money politik atau gimana?
Lah, sebenarnya mungkin ya, mungkin, tapi juga saya nggak tahu untuk mendalami kasus ini. Cuma ini memang kasusnya sudah lama sekali untuk tidak dibahas lagi. Karena kalau misalkan baca dari sini, kasus ini sudah berjalan sampai hingga awal 2013. Artinya dalam prosedur belakangan sudah dibahas, namun bagaimana prosedurnya entah sampai mana pun juga belum tahu. Di sini juga belum dijelaskan ya. Masih belum selesai karena BK DPR sempat kembali merancang sidang kode etik. Nah, karena mungkin kan ini kan yang menjadikan anggota DPR di dalam video ini. Jadi mungkin karena ada tugas sehingga kasusnya ini nggak di itu lagi gitu, nggak dijalankan lagi karena memang ada tugas. Entah itu seperti itu atau bagaimana kan di seperti ini. Ada sidang merencanakan kode etik pada pihak-pihak terkait dalam video tersebut. BK sendiri sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Mabes Polri. Nah, artinya kalau BK dari DPRD sudah menyerahkan kepada sepenuhnya kepada Mabes Polri, tinggal Mabes Polri-nya bagaimana untuk menanggapi kasus ini. Apakah sampai terus sampai pengadilan atau sampai kejaksaan dan lain sebagainya. Begitu. Yang jelaskan ini Mas, terima sudah kasih banyak. yang jelaskan ini sudah diarahkan sampai ke Mabes Polri. Artinya dalam bidang hukum seperti tinggal Mabes Polri bagaimana menyikapi terkait kasus ini begitu. Mungkin dari teman-teman yang lain, Saya Bang, ya silakan. Pak. Jika ada beda pendapat di antara dua lembaga atas satu kasus hukum yang sama, maka yang wajib ditaati itu adalah pendapat lembaga yang lebih tinggi atau lembaga yang lebih rendah. Terima kasih, Mas. Jika ada suatu kasus perbedaan pendapat yang ditaati yang lebih tinggi apa melihat ininya dulu sih, kasusnya apa dulu. Nah, nanti kasus itu kan kita harus meneliti dulu. Ya kalau memang yang benar ya harus kita benarkan, ya saya harus kita salahkan gitu. Jadi kalau misalkan ada perbedaan pendapat, karena kalau misalkan perbedaan pendapat itu saya rasa udah biasa ya, di dalam hukum itu udah biasa. Misal ini tadi juga terkait lembaga negara khusus ya. Kalau misalkan kita mengambil beberapa ahli juga pendapat juga beda-beda semua kayaknya gitu. Akan tapi kalau menangani sebuah kasus, ini kita harus melihat kasusnya dulu. Kasusnya apa, keterangannya seperti apa, faktanya seperti apa. Kalau memang dari ahli hukum atau kuasa hukumnya berbeda pendapat, di situ kita bisa meneliti lagi. Kira-kira yang menurut kita itu benar itu yang mana, yang menurut kita salah itu bagaimana. Itu aja. Begitu, Mas. Oke Bang, terima kasih Bang. Ya, terima kasih. Ada yang lagi? Yang lain mungkin? Atau udah? Udah ya? Kalau udah, ini saya mau tutup.